Pada zaman dahulu, di kota Siprus pada tahun 300 sebelum Masehi, hiduplah seorang pedagang kaya raya bernama Zeno. Saat dalam perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus, kapalnya tenggelam beserta seluruh muatannya. Karena peristiwa itu, yang sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh Zeno ataupun siapapun, pria kaya raya ini tiba-tiba menjadi miskin dalam sekejap. Bayangkan jika kamu adalah Zeno. Bagaimana perasaanmu jika seluruh hasil jerih payahmu selama ini tiba-tiba lenyap begitu saja karena kekuatan alam? Apakah kamu akan marah, sedih, merasa bahwa hidup telah mempermainkanmu? Reaksi-reaksi tersebut pasti akan muncul pada sebagian besar orang. Tapi tidak untuk Zeno, sang bapak Stoisme. Satu perubahan kecil bisa berdampak selamanya, dan pergeseran pola pikir yang sederhana dapat menciptakan perubahan yang lebih besar dan lebih berpengaruh di kemudian hari. Inti dari ajaran Stoisme adalah penerimaan dan ketidakpedulian. Setelah mempelajari pemikiran Sokrates dan filsuf besar lainnya, Zeno menciptakan dan mengajarkan Stoisme. Menurut Zeno, meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita bisa mengendalikan bagaimana hal itu mempengaruhi kita, dan kita harus menggunakan kendali ini sebaik-baiknya. Daripada menangisi susu yang tumpah, atau dalam kasus ini, barang-barang yang tenggelam, Zeno fokus untuk tetap tenang dan netral dalam menghadapi situasinya, meskipun dia sedang dalam kesulitan. Sekarang, orang-orang cenderung memandang para Stoik sebagai orang-orang yang tidak bisa patah semangat, yang tidak sering terjebak dalam emosi ekstrem seperti ledakan amarah atau serangan kecemasan. Tapi sebenarnya, ide awal Stoisme lebih dari sekadar itu. Stoisme adalah cara untuk memandang, mendeskripsikan, dan memahami dunia. Itu adalah cara hidup, dan cara hidup itu telah bertahan selama berabad-abad. Filosofi Stoisme bisa diterapkan pada situasi saat ini dengan cara yang sama seperti ribuan tahun yang lalu, dan manfaatnya masih sama besarnya. Stoisme memungkinkan kita untuk memproses emosi negatif dari pengalaman buruk dan mengubahnya menjadi pemikiran yang memberikan perspektif unik tentang dunia. Perspektif adalah segalanya, dan setiap orang di dunia memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda-beda. Karena para Stoik berkumpul, berdiskusi, dan mengajarkan filsafat di tempat umum, filosofi umum mereka menjadi luas dikenal. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip Stoisme dapat sangat bermanfaat bagi siapa saja, jadi tidak masuk akal untuk menyembunyikan pengetahuan itu di balik dinding sekolah atau istana. Akibatnya, dari Buddha hingga Kaisar, semua orang bisa mempelajari dan menjadi seorang Stoik. Dan mereka melakukannya. Beberapa Stoik paling terkenal di dunia termasuk Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Para Stoik awal mempraktikkan apa yang mereka ajarkan, menghindari segala bentuk segregasi, dan memimpin perjuangan melawan ketidaksetaraan. Mereka bahkan menciptakan istilah kosmopolitan yang berarti warga dunia. Ketika orang mendengar kata itu sekarang, kita membayangkan kota-kota seperti New York, Toronto, Dubai, dan London karena keberagamannya. Inilah jenis persatuan dan kebersamaan yang diajarkan para Stoik. Jadi, mengapa banyak orang mengadopsi Stoisme sebagai cara hidup? Di dunia yang penuh dengan kejutan tak terduga, emosi kita sering kali menghalangi kita. Pada kenyataannya, kita tidak benar-benar sedih karena hal buruk terjadi pada kita, tapi karena hal buruk yang tak terduga terjadi pada kita. Hujan adalah hal yang baik. Itu membantu menyirami tanaman kita, menyediakan air untuk ternak, dan menjaga suhu tetap sejuk dan lembab. Tapi ketika awan gelap itu datang dan memergoki kita di luar tanpa payung, itu tidak pernah menyenangkan. Mengapa kita tidak langsung menangis saat hujan turun? Karena meskipun situasinya buruk, kita sudah belajar untuk mengharapkan hujan. Itu sesuatu yang tak terelakkan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Stoisme mengajarkan kita bahwa dengan cara yang sama, kita harus mengharapkan bahwa segala hal buruk yang bisa terjadi akan terjadi. Bayangkan hasil terburuk dan terimalah dengan tenang bahwa itu bisa terjadi. Salah satu latihan Stoik adalah ketidaknyamanan sukarela, latihan untuk meningkatkan rasa syukur. Tidur di lantai dapur, mandi air dingin saat biasanya mandi air panas, makan hanya kentang selama beberapa hari, dan lain-lain.
Latihan ini membantu kita memahami bahwa tidak peduli seberapa sulit, kita akan tetap bertahan dan bahkan bisa berkembang jika pola pikir kita tepat. Dengan kemampuan untuk bertahan dalam situasi tidak nyaman, kita secara tidak langsung mempersiapkan mental kita untuk menghadapi kemalangan di masa depan. Di zaman sekarang, dengan iklan yang terus-menerus dibombardir ke kita diyakinkan bahwa jika kita tidak memiliki hal terbaru, tampil dengan cara tertentu, atau menghasilkan uang tertentu, kita tidak akan pernah bahagia. Pesan ini lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Kita datang ke dunia ini tanpa tahu banyak hal. Kita tumbuh besar dengan diajarkan berbagai hal di rumah, di sekolah, dan dengan mengamati dunia sendiri. Masalahnya, seringkali ketiga sumber pengetahuan ini mengajarkan kita dengan cara yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah kita perlu menginternalisasi semua pengetahuan ini? Jika ya, tanpa sadar kita bisa menetapkan harapan yang tidak realistis untuk hidup kita yang pada akhirnya akan membuat kita kecewa dan tidak puas. Itu bukanlah cara hidup yang baik. Sebaliknya, kita harus fokus pada peningkatan diri untuk diri kita sendiri. Kita harus melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri dan hanya untuk alasan itu. Menghubungkan harapan eksternal atau ikatan sekunder dengan tindakan yang kita ambil hampir selalu berujung pada kekecewaan. Sebagian besar waktu kita berakhir mencoba memenuhi kekosongan itu dengan hal-hal eksternal. Menghamburkan semua uang untuk mobil mewah, rumah, atau bahkan memulai keluarga. Terkadang kita melakukan semua ini untuk nilai eksternalnya, bukan untuk nilai internalnya. Tapi Stoisme mengajarkan bahwa jika kita mendekati hidup dengan cara ini, kita menempatkan kebahagiaan kita di tangan kekuatan eksternal. Kekuatan yang selalu bisa gagal. Mobil hampir selalu rusak, bencana alam menghapus seluruh kota, dan tingkat perceraian semakin tinggi setiap tahunnya. Bahkan hal-hal gratis dalam hidup ini memiliki biaya. Biaya ruang, baik fisik maupun mental. Seperti yang pernah ditulis Seneca, zamanmu adalah milikmu, tetapi waktumu bukan. Sebaliknya, kita harus menempatkan kebahagiaan kita pada nilai intrinsik kita sebagai manusia, dan bukan pada apapun yang kita miliki atau dapatkan secara fisik. Kita harus memilih untuk melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, terlepas dari apa yang dilemparkan hidup kepada kita. Karena terlepas dari apa yang kita inginkan, pada akhirnya, kita tidak memiliki kendali atas sebagian besar hal yang terjadi pada kita. Tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal itu. Itulah dikotomi kendali, prinsip terpenting dalam filsafat Stoisme. Para Stoik mengajarkan bahwa kita harus belajar memisahkan apa yang kita kendalikan dari apa yang tidak kita kendalikan. Kita harus menentukan nilai diri kita bukan dari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi dari hal-hal yang dapat kita kendalikan. Berjuang mencapai tujuan adalah sifat yang baik, tetapi runtuh ketika hal-hal itu tidak berjalan sesuai keinginan kita dalam sudut pandang seorang Stoik, itu sia-sia. Membuat video YouTube mungkin jauh lebih mudah daripada menjadi kaisar Romawi, tetapi itu masih bisa menjadi tantangan terkadang. Pertama, Anda harus membentuk ide Anda yang memakan waktu selamanya. Kemudian meneliti ide itu, membuangnya karena buruk, memulai lagi, membuat naskah video, membuat videonya, mengeditnya, membuat judul, thumbnail, dan segala sesuatu sebelum Anda mengklik unggah. Semua yang terjadi sebelum Anda mengklik tombol unggah sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Namun, setelah Anda mengklik tombol unggah itu, kekuasaan beralih ke algoritma YouTube. Tetap, banyak orang menilai keberhasilan saluran YouTube atau akun Instagram mereka berdasarkan jumlah tayangan dan pelanggan atau pengikut yang mereka miliki, yang sebagian besar berada di luar kendali mereka. Para Stoik mengajarkan bahwa sebagai gantinya, Anda harus menilai keberhasilan pekerjaan Anda berdasarkan seberapa banyak upaya yang Anda masukkan dan bukan pada hasil dari harapan eksternal Anda. Percayalah pada proses. Bayangkan seseorang yang telah bekerja keras di pekerjaannya selama 6 bulan terakhir. Dia merasa dia berhak mendapatkan promosi, jadi dia mendatangi bosnya dengan laporan kinerjanya. Sang bos berterima kasih
tidak memberikannya promosi, dan dia pulang berpikir bahwa dia pasti buruk dalam pekerjaannya. Dia tidak mempertimbangkan bahwa mungkin saja sang bos sedang bangun dalam suasana hati yang buruk. Mungkin ada orang lain yang lebih berkualifikasi pada saat itu. Atau mungkin perusahaan sedang mengalami kerugian dan tidak bisa memberinya promosi. Dia tidak tahu alasannya, tetapi dia masih kesal. Jika dia hanya menempatkan nilainya pada kualitas laporan kinerja yang dia serahkan, terus melakukan apa yang dia lakukan untuk mendapatkan promosi yang dia inginkan, dia bisa jauh lebih bahagia secara keseluruhan. Dengan perspektif yang tepat, tujuannya tidak akan berkurang, hanya tertunda. Inilah pentingnya perubahan pola pikir. Seorang stoik sejati tidak menilai keberhasilan mereka berdasarkan keuntungan finansial dari upaya mereka, tetapi merasa tenang dengan fakta bahwa mereka dapat hidup nyaman tanpa semua hal yang bisa dibeli dengan uang. Ini adalah 4 kebajikan utama stoisme: kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memisahkan antara apa yang internal dan apa yang eksternal, serta kemampuan untuk memilih reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi pada kita. Keberanian adalah 2 kata, bertahan dan menolak. Kesederhanaan atau moderasi adalah apa yang baru saja saya lakukan, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, mengatakan lebih banyak dengan lebih sedikit kata. Sementara Jeff Bezos dan Elon Musk bersaing di puncak daftar Forbes, para stoik percaya bahwa batas kekayaan seharusnya hanya memiliki apa yang esensial dan kemudian memiliki apa yang cukup. Keadilan adalah kebajikan paling penting dari semuanya. Itu mengajarkan bahwa tidak ada yang boleh menyakiti orang lain karena kita semua dilahirkan untuk satu sama lain, untuk saling berbuat baik dan bukan untuk diri kita sendiri. Nelson Mandela adalah salah satu pemimpin Afrika paling terkenal di dunia. Saat berjuang melawan apartheid, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, di mana dia tinggal selama 27 tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Ketika dia dibebaskan dari penjara, dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Banyak orang mengira dia akan menghukum dengan kejam semua orang yang terlibat dalam apartheid atau pemenjaraannya. Tapi tentu saja, dia tidak melakukannya. Selama di penjara, Mandela membaca karya Marcus Aurelius dan mempelajari banyak nilai inti stoisme yang semuanya dia praktikkan sepanjang hidupnya. Alih-alih menuntut hukuman bagi para pelaku kejahatan, Nelson Mandela menyerukan kebalikannya untuk bersantai dan membangun kembali. Dia menekankan bahwa masa lalu kini berada di luar kendali mereka, dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menemukan cara untuk maju ke depan dan membangun negara yang lebih baik. Inilah jalan seorang stoik. Dalam pengobatan modern, stoisme menjadi inti dari prosedur seperti terapi perilaku rasional emotif dan logoterapi. TPRE membantu pasien untuk mengidentifikasi pola pikir negatif yang mungkin menyebabkan masalah emosional dan perilaku. Hal ini memungkinkan Anda untuk menantang alasan di balik semua pemikiran negatif ini dengan logika. Dan ketika Anda menyadari bahwa banyak di antaranya tidak beralasan, Anda dapat menggantikannya dengan keyakinan yang lebih produktif dan sehat. Logoterapi, di sisi lain, didasarkan pada prinsip stoik bahwa manusia didorong oleh tujuan. Bahkan dalam situasi paling gelap sekalipun, kita dapat mengisi hidup kita dengan makna dan kebahagiaan dengan hanya menemukan apa tujuan itu. Seperti yang banyak dari kita ketahui, meskipun begitu, hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ini adalah proses seperti halnya segala sesuatu. Kita harus mengubah ulang cara berpikir kita, keluar dengan yang lama, masuk dengan yang baru. Untuk memperbaiki masalah kita dengan kebahagiaan, kita harus berlatih harga diri. Dengan mengalihkan definisi nilai kita ke hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat berhenti terpaku pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dan secara keseluruhan, kita dapat menjalani hidup yang jauh lebih bahagia dan lebih bermakna. Stoisme membantu kita menavigasi badai masa lalu dan sekarang menuju perairan yang lebih tenang dan damai. Dan jika kapal kita tenggelam dan kita semua tenggelam, kita dapat menemukan kedamaian dalam fakta bahwa kita telah menjalani hidup yang baik meskipun tidak sepanjang yang kita harapkan. Karena ingatlah, segala sesuatu memiliki akhir.
Terima kasih sudah menonton video di channel Manusia 101%. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung terus konten-konten edukatif seperti ini.